Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Bagi orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran adalah petunjuk yang sebenarnya. Hudan linnas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, atau justru kita termasuk orang-orang yang lalai, yang enggan untuk mempelajari Al-Quran, enggan untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah jangan-jangan hati-hati mereka telah dikunci oleh Allah sehingga mereka dipalingkan, dijauhkan dari Al-Quran? Jangankan mentadaburinya, membacanya saja enggan. Waktunya habis untuk medsos setiap hari, scroll medsos. Adapun membuka Al-Quran, sekarang sudah hari keberapa ini jamaah? Pertanyaannya, kalau kita mau mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini, berarti minimal hari ini kita harus sudah sampai ke juz berapa? Juz 5 juga. Kalau ada yang tadarusnya, tilawahnya belum sampai juz 5, maka introspeksi diri, perbaiki diri, harus dikejar lagi. Kita targetkan 1 bulan minimal 1 kali mengkhatamkan membaca Al-Quran, dan usahakan juga untuk bisa membaca terjemahannya, lebih bagus lagi membaca tafsirnya. 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran maka mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif sendiri 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya alif lam mim berapa? 30 kebaikan.
Kalau Al-Fatihah berapa, Pak? Al-Fatihah berapa? Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah huruf dalam Al-Fatihah. Ada yang mengatakan 113, ada yang berpendapat 119, ada yang paling banyak 143. Kalau kita ambil yang paling sedikit 113, Al-Fatihah yang kita baca butuh berapa menit itu? Setengah menit. Berapa kebaikan? Kalau 113, berarti berapa kebaikan yang kita dapat? 1130. Itu kalau di konversi ke bentuk real misalnya, ada yang mau? Berebut orang. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'attu li ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunan sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya telah menyiapkan balasan bagi hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan belum pernah terbetik dalam pikiran manusia. Kenikmatan yang tiada taranya. Persamaan nikmat di surga dengan di dunia hanya namanya, tetapi hakikatnya berbeda. Di surga ada susu, di dunia ada susu, sama-sama namanya laban, tapi beda hakikatnya. Madu, ya. Apalagi khamr dan segala macam yang dihalalkan di surga dengan penuh kenikmatan tanpa ada efek sampingnya. Kalau khamr yang ada di Sorong gimana? Ya. Orang minum langsung oleng, bawa motor akhirnya tabrak orang sembarangan. Banyak kasus ya, kecelakaan, kriminal karena apa? Karena khamr. Mudah-mudahan ya, para pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya, menghentikan atau menghilangkan khamr dari kota Sorong yang kita cintai ini, sehingga kota Sorong bisa menjadi kota yang aman, atau dulu bilang kota bersama, bersih, aman. Apalagi artinya Pak kepanjangannya? Apa? Kota Sorong, kota bersama. Bukan yang sekarang, kota bersama. Bersih, sehat, apa Pak? Orang-orang lama ini kalau masih tahu ini. Sudah banyak yang lupa, yang diingat sekarang kota Sorong kota apa? Insya Allah tidak seperti itu ya. Barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Al-Quran dengan membacanya saja sudah merupakan kemuliaan. Dan kalau kita membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Ya. Bahkan kita belajar pun, meskipun yang kita baca di situ Al-Quran, hadis, tapi kalau kita tidak mengkhususkan waktu untuk membaca, untuk tadarus tilawatul Quran, ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Maka seorang muslim, terutama di bulan yang mulia ini, berusaha memiliki target minimal 1 kali khatam Quran. Usahakan juga bisa 1 kali khatam membaca tafsirnya. Ya, karena Al-Quran ini diturunkan untuk ditadaburi, difahami maknanya dan diamalkan, bukan sekedar dibaca. Oleh karenanya Al-Qadi Iyad beliau mengatakan, innama unzilal Quran liyudabbaru ayatih walakin ittakhadhan nas ay ba'dun nas qira'atahu amalan. Sebenarnya aslinya Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi, difahami dan diamalkan. Tapi sayangnya sebagian orang mencukupkan menjadikan amalan Al-Quran adalah sekedar membacanya saja. Yang lebih parah, baca saja tidak. Sudah hari kesekian, ya belum, hari keberapa tadi? 5. Masih 5 juz juga belum selesai. Yang selalu dipikirkan dan disiapkan juz untuk buka puasa. Harusnya kita targetkan untuk menyelesaikan 30 juz Al-Quran dalam 1 bulan minimal. Itu paling sedikit. Dulu para ulama di bulan Ramadan
mereka berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, beliau punya majelis hadis. Beliau mengajar hadis di Masjid Nabawi. Ketika masuk Ramadan, kajiannya beliau liburkan, beliau fokus membaca Al-Quran. Para ulama para salaf dulu ada yang khatam 3 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, bahkan ada yang sehari khatam 2 kali. Siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 1 kali beliau khatamkan di dalam sholat, 1 kali di luar sholat. Dan beliau Imam Syafi'i, ya, kita mungkin berpikir, wah itu kayaknya cerita-cerita dongeng. Tidak, itu realita Pak. Bahkan kalau Bapak cari orang sekarang pun yang selesai khatam 1 hari juga ada. Di pondok kita, Cahaya Islam Papua, alhamdulillah ada santri-santri yang mereka hari pertama selesai khataman membaca Al-Qur'annya. Tapi ini harus terus ditingkatkan ustadz-ustadznya. Jangan sudah selesai berarti udah habis targetnya. Selesai terus dilanjutkan. Dan kita minimal berusaha untuk menghatamkan 1 kali khatam selama Ramadan, kemudian berusaha untuk membaca juga tafsirnya. Karena Al-Quran memang tujuannya ditadaburi. Contoh, siapa saja, ya kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, tama'un, dan benar-benar dia fokus memang mencari hidayah, maka akan dapat hidayah. Jadi yang jadi orientasinya bukan kapan selesai, tapi kapan dia mendapatkan hidayah. Ada seorang orientalis dari Kanada, namanya Dr. Gray Miller. Beliau adalah orang yang awalnya sangat tidak suka Islam, bahkan dia memang semangat untuk mau mempelajari Al-Quran, ingin menunjukkan atau ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran. Dia awalnya berkeyakinan Al-Quran ini adalah buatannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang buat. Itu pandangan orang-orang barat sana, orang-orang kafir rata-rata begitu. Bahwasanya Al-Quran itu adalah hasil karyanya Nabi Muhammad. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia membaca Al-Quran terjemahan, dikaji pertama, setelah alif lam mim apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tidak ada keraguan-raguan. Ayat pertama dibaca aja dia sudah bilang, ini menurut dia ya, menurut versinya dokter tadi bahwasanya Nabi Muhammad berani sekali ini. Orang kalau nulis buku mukadimahnya biasanya apa? Ya. Kekurangan itu manusiawi. Kalau ada kekurangannya, para pembaca yang budiman bisa menunjukkan kepada kami ucapkan terima kasih. Tapi Al-Quran tidak, karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Semakin panas dia, wah ini nantang ini. Saya kasih tunjuk nanti yang salah-salah kata dia. Semangat dia baca, sampailah dia dapati ada nama surat Maryam. Ada Pak di dalam Al-Quran surat Maryam? Surat keberapa itu Pak? Nggak hafal ya? Ya nanti dilihat di dalam Al-Quran. Nah, surat Maryam. Maka langsung terbetik dalam pikiran dia, karena dari awal memang persepsinya dia Al-Quran ini buatannya Nabi Muhammad, maka dia bilang di dalam Al-Quran ya ada nama surat Maryam. Berarti akan ada nama surat wanita lain yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dicari nama surat Aisyah. Cari. Dari awal sampai akhir nggak ketemu. Bahkan kata Aisyah nggak ada dalam Al-Quran. Nggak dapat dia cari Aisyah. Ya. Sampai dia dapati ternyata di dalam Al-Quran nama Isa bin Maryam. Nama Isa alaihissalam itu diulang 20 kali.
Ya. Akhirnya dia cari perbandingan, dia coba lihat Al-Quran apa nama Isa 20 kali, dicari nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nama Nabi Isa disebutkan lebih banyak. Masih juga dia berusaha mencari-cari, belum puas sampai dia ketemu surat Al-Masad, surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Penasaran dia, siapa si Abu Lahab ini? Kok sampai ada surat khusus yang menjelaskan bahwa dia akan binasa, dibakar di neraka. Dia cari ya referensi tentang Abu Lahab. Ternyata dia setelah diperiksa Abu Lahab ini 11-12 dengan dia. Orang yang tidak suka Islam, orang yang ingin menolak Islam, orang yang ingin menghalang-halangi dakwahnya Nabi SAW pada saat itu. Padahal dia dari keluarganya Nabi Muhammad, dia pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad. Sampai akhirnya dia pelajari tentang Abu Lahab dan dia heran dengan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab kok dia ini kan berniat untuk menggagalkan dakwahnya Nabi Muhammad. Kenapa dia tidak langsung menggunakan jurus yang bisa mematahkan dakwahnya Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Abu Lahab itu sudah ditetapkan bahwasanya dia akan mati, masuk neraka, dibakar di neraka. Seandainya dia masuk Islam atau pura-pura masuk Islam, berarti apa? Surat Al-Lahab ini benar atau salah? Ini otomatis terbantahkan apa yang ada di dalam surat Al-Lahab, berarti ini sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad bohong menurut Dr. Gray Miller ini. Tapi ternyata setelah dia cek semua literatur tidak pernah ada yang menceritakan bahwasanya Abu Lahab itu mau masuk Islam ataupun pura-pura masuk Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Quran ini bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta alam semesta, yang maha tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka dari situ Dr. Gray Miller ini pun dia masuk Islam atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya tadi ada, Pak. Sebabnya apa? Membaca Al-Quran dengan difahami, bukan sekedar lewat. Ya. Kadang kita mungkin, bahkan kita yang mungkin mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali tapi tidak mencoba mentadaburi maknanya, susah kita dapat kebaikan. Maka hendaknya kita berusaha. Dan sekarang alhamdulillah fasilitas lebih mudah. Kalau dulu para ulama ya, atau zaman dulu orang mau baca kitab tafsir ya, harus kitab itu mahal, harus dicarinya susah juga. Sekarang Masya Allah ya, mudah atau susah? Mudah sekali bahkan. Ada yang nggak punya handphone di sini, Pak? Ada yang nggak punya handphone? Nggak apa-apa, Pak. Kalau yang semua punya ya. Kalaupun ada yang bilang nggak ada, nggak saya kasih, gitu kan? Jadi bukan saya mau kasih handphone. Semua punya handphone ya. Semuanya punya handphone, Android atau iOS, iPhone. Silakan itu nanti diketik di mana? Play Store atau apa kalau iPhone? Apple Store ya. Ditulis di situ Quran Tadabbur. Quran Tadabbur itu aplikasi yang sangat bagus sekali. Di situ ada dicantumkan ayat Al-Qur'annya, terjemahnya dan juga tafsirnya tafsirnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada tafsir yang klasik seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir yang kontemporer seperti tafsirnya As-Sa'di, dan juga ditambah tafsir Al-Muyassar karya Dr. Firanda Andirja hafidahullahu taala. Orang Sorong itu, Pak, ya. Jadi silahkan Anda install aplikasinya, dibaca. Kita bisa
Kalau mau tahu penjelasan ayat ini apa, langsung buka. Kurang puas dengan penjelasan satu, pindah ke yang lainnya, ke tafsir yang satunya. Dan kita tidak perlu keluar biaya banyak, Pak. Tafsir Ibnu Katsir yang bahasa Arab saja, kalau kita beli ya minimal, kalau zaman saya dulu beli sekitar 200 real. Tidak tahu kalau sekarang. Ya. Itu 200 real belinya di Saudi, bawa ke sorongnya, ongkirnya berat juga ya kan. Sekarang Anda tidak sampai 5 menit, silahkan ketik, install. Anda bisa membaca Al-Quran dimanapun dan membaca tafsirnya sekalian, mentadaburi Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah berpaling dari Al-Qur'an. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang yang kategori berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau baca Al-Quran termasuk berpaling dari Al-Quran. Tidak mau menghafalkan Al-Quran, dia mampu, dia nggak mau, termasuk berpaling dari Al-Quran. Tidak mau mentadaburi Al-Quran, padahal dia bisa. Ya, dia malas tahu, habiskan waktu scroll medsos, tapi suruh baca tafsir saja, tidak tergerak hatinya sama sekali. Ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, sehingga seperti tadi kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau jangan-jangan hati mereka telah dikunci mati? Semoga hati kita tidak termasuk yang dikunci mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita untuk minimal menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan juga berusaha untuk bisa menghatamkan, membaca tafsirnya, sehingga kita faham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai hamba. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.